Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Maka Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergi sana ke sebuah kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa ada hak yang dibenarkan. Yang demikian karena mereka durhaka dan melampaui batas. Baik. Ayat ini masih lanjutan dari ayat sebelumnya. Wadhkuru, ingatlah kepada Bani Israel nikmat yang telah mereka anugerahkan. Lah salah satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel, maksudnya bapak moyang Yahudi yang ada di kota Madinah. Ini kan khitabnya kepada orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Jadi Allah Subhanahu wa taala hendak mengingatkan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah tentang nikmat yang anugerahkan kepada nenek moyang mereka. Salah satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada moyangnya orang-orang Yahudi adalah ketika Allah Subhanahu wa taala uji Bani Israel itu sehingga mereka harus terdampar di sebuah negeri yang disebut dengan Ardutih, negeri linglung. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yatihuna fil ardi arba'ina sanata. Mereka harus tinggal di negeri linglung itu selama 40 tahun. Jadi 40 tahun itu bukan waktu yang sebentar, lama yang 40 tahun. Jadi selama itu Bani Israel diberikan ujian oleh Allah Azza wa Jalla, tidak bisa keluar dari negeri itu. Masalahnya negeri itu kan padang pasir. Yang namanya padang pasir itu tidak ada tumbuhan, tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada apa-apa. Sehingga secara logika tidak ada orang yang bisa bertahan di padang pasir. Gak akan ada yang bisa bertahan di padang pasir. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan binatang khusus yang bisa digunakan untuk berjalan di padang pasir. Apa itu? Unta. Karena kuda tidak bisa. Kuda itu tidak akan bertahan di padang pasir selama itu. Yang bisa bertahan hanya unta saja. Karena unta itu bisa menyimpan air berbulan-bulan di dalam kantongnya. Makanya unta itu tidak akan kehausan karena ada air yang disimpan di kantong dia. Sehingga dia bisa bertahan berbulan-bulan. Bahkan penunggangnya juga terkadang mengambil air di kantongnya itu. Makanya kenapa kemudian unta dijadikan salah satu bahan renungan dalam Al-Quran, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kau lihat bagaimana unta diciptakan? Artinya siapa yang bisa hidup di tengah padang pasir?
Makanya Bani Israel diazab oleh Allah, diberikan ujian seperti itu karena mereka suka membantah para nabinya. Lah ketika kemudian mereka berada di padang pasir itu, di negeri Tih, negeri linglung yang mereka tidak bisa keluar dari situ, akhirnya mereka pun meminta makanan kepada Musa. Wahai Musa, makan apa kami di sini? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan berkat doa Musa, dikirimlah manna dan salwa. Manna itu dalam tafsir para ulama ada dua penafsiran. Bisa maknanya manna itu artinya daging sejenis burung, unggas-unggasan. Jadi burung-burung yang terbang itu tinggal ditunjuk saja, nanti jatuh sudah tinggal makan. Enak kan? Kalau ibu kan harus dimasak dulu, diulek dulu bawangnya, diulek dulu ininya, semuanya dibumbui, nanti ditunggu, digoreng, dibakar, dibumbui, macam-macam kan. Ini tidak, tinggal tunjuk saja jatuh tinggal makan, bayangkan. Ada juga yang diartikan manna itu artinya karunia, manna yamun, artinya apapun yang dikehendaki Bani Israel dari makanan itu tersedia. Mau minta apa saja dikasih. Karena memang ini makanan dari Allah. Ya. Adapun salwa itu sejenis buah-buahan yang isinya ada air dan airnya itu rasa madu. Itu disebut salwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Bani Israel dua makanan ini, manna dan salwa. Kemudian mereka menuntut juga, oke, makanan sudah ada, sekarang minuman. Akhirnya mereka meminta minuman, maka Musa alaihi salatu wassalam akhirnya memukulkan tongkatnya ke dalam batu. Keluarlah 12 mata air. Kenapa Allah buat 12 mata air? Nabi Musa meminta 12 mata air supaya tidak berselisih antara satu kabilah Bani Israel dengan kabilah yang lainnya. Karena kan jumlahnya 12 kabilah, sehingga dibuatkan 12 sumber mata air. Kemudian mereka minta lagi, wahai Musa, berikan kepada kami pakaian. Kami sudah lama tidak ganti pakaian. Akhirnya kemudian diberikan pakaian yang tidak pernah usang pakaiannya itu. Kemudian mereka minta lagi. Minta apa? Karena di padang pasir itu kan tidak ada rumah, tidak ada pohon, tidak ada naungan. Panas kan itu ya. Akhirnya kemudian mereka minta naungan. Diberikanlah oleh Allah berupa awan. Wa dhallalna 'alaikumul ghamamah wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, kan itu. Diberikan awan sehingga awan itu bisa menaungi mereka dari teriknya matahari. Bayangkan nikmat apa lagi yang Allah berikan kepada Bani Israel ini. Sebelumnya diselamatkan dari Fir'aun, kemudian mereka diajak jihad tidak mau, kemudian mereka diberikan makanan, minuman, naungan, pakaian. Itu sudah surga bagi mereka di Ardutih itu. Tiba-tiba mereka tidak sabar dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu. Dari sinilah kisahnya dimulai. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan ini saja. Makan manna dan salwa saja ini kami tidak tahan gitu. Ya, fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu. Maka berdoalah kepada Rabbmu. Ini pun tidak beradab. Tidak beradabnya apa? Mengatakan kepada Musa, berdoalah kepada Rabbmu, seolah-olah Rabb itu Rabbnya Musa saja, bukan Rabb mereka. Harusnya kan fad'ulana Rabbana, kan itu ya. Berdoalah kepada Rabb kita, ini kepada Rabb kamu pula. Ini salah satu konteks tidak beradabnya Bani Israel kepada Nabi Musa. Mimma tumbitul ardu min baqliha. Mohonlah kepada Tuhanmu wahai Musa agar memberi kepada kami apa yang ditumbuhkan bumi, min baqliha dari sayur-sayuran, wa kisaiha dari timun-timunan, wa fumiha dari kacang-kacangan, wa adasiha wa basaliha, ya, dari bawang-bawangan. Artinya bahwa Allah sudah berikan terbaik untuk mereka itu. Sebenarnya Allah sudah berikan terbaik kepada mereka. Bagaimana tidak terbaik coba? Makanan tinggal ngambil, tinggal makan, tinggal minum. Mereka hidup senang di situ. Tiba-tiba kemudian mereka ganti ingin yang lainnya, yang lebih rendah daripada yang mereka berikan dari oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari mana dan salwa kemana lagi coba?
Kalau hanya ini saja katanya Nabi Musa, ihbitu Misra, cari di tempat-tempat banyak kok itu kalau hanya ingin lalap-lalapan saja banyaklah. Ya. Tapi mana wasalwa, cari di mana gitu. Tetapi karena itu yang mereka kehendaki, mereka memilih dan lancang kepada nabinya, sudah diberikan nikmat yang besar, mereka kufur dengan nikmat itu. Makanya kemudian Musa alaihi salatu wassalam membandingkan makanan itu dengan mengatakan ihbitu misran fa innalakum ma sa'altum wa dhuribat alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah dzalika bi annahum yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Jadi kata Musa, cari ke sana. Jadi di tempat-tempat, di kota-kota di sekitar kita banyak tuh yang namanya sayuran, timun-timunan, bawang-bawangan itu. Rupanya mereka mengganti sesuatu yang khair dengan yang adna, sesuatu yang baik dengan yang rendah. Sejak itulah Allah katakan wa dzuribat alaihimudz zillah. Kemudian Allah timpakan kepada mereka kehinaan. Wal maskanah, kemiskinan. Karena ketika mereka kufur dengan nabinya, diangkat tuh makanan-makanan dari langit itu. Tidak ada lagi manna, tidak ada lagi salwa, tidak ada lagi makanan-makanan lezat gitu ya. Kemudian mereka memilih makanan-makanan yang harus mencari dengan susah, dan mereka harus menanamnya. Makanya di sini Allah mengatakan dzuribat alaihimudz zillah. Akhirnya mereka merasa dihinakan lagi dan dimiskinkan lagi. Sudah enak jadi miskin. Wa ba'u bi ghadabin minallah. Dan bukan hanya itu, mereka telah mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Dan memang begitu mereka menguji nabinya luar biasa. Nabi Musa itu memang luar biasa diuji oleh Bani Israel. Makanya wajar kalau Nabi SAW memuji Musa dengan mengatakan rahimallah akhu Musa. Sungguh Allah merahmati saudara Musa, katanya Rasulullah. Udhiya katsiran, sudah banyak ujian yang Allah timpakan kepada dia, fasabara, tapi dia pun sabar. Makanya kesabaran Musa sampai kepada tingkat azm. Makanya dia disebut ulul azmi, gitu, karena sabarnya terhadap Bani Israel sehingga sampai tingkat kepada azm dia. Maksudnya sampai hatinya diuji, tapi dia sabar gitu ya. Bayangkan coba. Ujian Bani Israel kepada Musa ini bukan hanya masalah ini ya, sampai masalah pribadi. Nabi Musa itu dituduh jangan-jangan badannya itu penuh dengan penyakit katanya. Kenapa demikian? Karena Nabi Musa itu kalau mandi tidak mau bareng-bareng. Kebiasaan Bani Israel itu kalau mandi itu di sungai bareng-bareng mereka itu. Tidak mau sendiri-sendiri. Karena Musa itu orang yang paling malu, tersifati sifat malu, tidak mau rame-rame, tidak mau nampak auratnya. Ya jangan lagi cerita zaman Bani Israel, cerita ibu-ibu masih kecil gitu ya. Apalagi ibu orang desa, ke Batam jadi orang kota gitu ya. Kalau di desa itu mungkin 30-40 tahun yang silam itu kan masih banyak orang mandi di sungai. Rame-rame bareng-bareng, semua di sungai. Mulai nyuci di sungai, semua di sungai. Ya kan? Mau matah-matah kangkung pun di sungai gitu ya. Sekalian ngambil kangkung dipatahin di sungai. Jadi orang dulu kan memang zaman kita saja masih kecil-kecil banyak di sungai gitu. Apalagi di zaman Bani Israel yang tahunnya lebih lama lagi. Jadi biasa mereka mandi di sungai rame-rame. Tapi Musa itu punya malu, tidak mau dia mandi sendiri. Akhirnya dituduhlah Musa itu sampai ke tingkat masalah kehormatan. Jangan-jangan Musa itu orangnya banyak cacatnya di badannya. Ada yang mengatakan jangan-jangan Musa itu tidak punya otot kayak perempuan gitu. Makanya dia malu katanya. Akhirnya kemudian karena ini sudah keterlaluan nih Bani Israel, masa sampai ke tingkat seperti itu mereka bicarakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menolong nabinya. Ketika Musa mandi, diletakkan pakaiannya di atas batu, batunya tiba-tiba jalan sendiri. Dikejarlah batu itu sama Musa karena pakaiannya di atas batu itu masalahnya. Dikejar batu itu terus lari malah batunya, dikejar makin kenceng batu itu. Rupanya batu itu lewat di tengah-tengah Bani Israel yang sedang mandi. Maka Bani Israel melihat, menyaksikan bagaimana badan Musa yang berotot itu. Badan Musa yang bersih, yang indah. Dari situ mereka menyadari tuduhan ini ternyata tidak benar. Ya, tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan tuduhan mereka itu tidak benar. Sampai tingkat seperti itu loh Bani Israel. Bahkan
ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdua dengan Harun, tidak ada kawan. Dia naik ke atas bukit di Ardutih itu berdua saja. Rupanya ketika berbincang-bincang santai, Allah berkehendak Harun harus meninggal. Maka Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa Harun dan tidak ada yang menyaksikan satupun dari Bani Israel. Akhirnya Musa pun langsung memandikan Harun, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Ketika Bani Israel kemudian tahu Harun tidak ada, kemudian ditanya, "Aina Harun?" "Mana Harun wahai Musa?" Kata Musa, "Enggak ada, sudah meninggal." Disitulah terjadi fitnah. Musa dituduh membunuh Harun. Coba, dia dituduh membunuh Harun, seorang nabi, enggak mungkinlah membunuh nabinya. Ya, hanya karena katanya ingin mencari pengaruh Bani Israel. Karena alasannya Bani Israel itu hati mereka lebih senang kepada Harun dibandingkan kepada Musa, karena Harun itu orangnya lembut. Makanya salah satu faedah kenapa Nabi SAW diperjumpakan dengan Harun pada peristiwa Isra Mi'raj, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan, jadilah dalam berdakwahmu itu seperti Harun, orang yang lembut dicintai Bani Israel. Ya. Jadi Bani Israel suka dengan Harun, ketambah-tambah memang Harun itu murni hidup di tengah-tengah Bani Israel sejak orok sampai diangkat jadi nabi. Tapi Musa tidak. Musa sejak lahir di istana Fir'aun sampai dewasa, ya kan, dirawat oleh Fir'aun, musuh mereka. Kemudian setelah itu bunuh orang tanpa sadar gitu ya, tanpa sengaja dia bunuh orang. Lari pula ke Madian, 10 tahun di Madian sampai menikah punya anak. Kemudian sudah punya anak, punya istri, baru gabung sama Bani Israel. Sehingga tingkat emosionalnya kan berbeda tuh dengan Harun kepada Bani Israel dan Musa kepada Bani Israel. Makanya Bani Israel lebih suka dengan Harun. Karena Bani Israel murni loh bahasanya gitu ya. Kalau Musa itu sudah ditinggal di istana Fir'aun, ditambah-tambah istrinya pun bukan orang Bani Israel, orang asing, orang Arab. Ya kan? Orang Madian, orang Arab, sehingga mereka tidak suka. Makanya sejak itulah Bani Israel tidak suka dengan orang Arab. Sampai ketika orang-orang Yahudi Madinah mendengar bahwa kenabian tidak ada pada mereka, justru dari orang Arab, benci lagi orang-orang Yahudi Madinah, karena bukan dari Bani Israel tapi Bani Ismail kan itu. Sejak itulah mereka hasad kepada orang-orang Arab. Makanya kenapa kemudian Musa sampai tingkat difitnah membunuh Nabi Harun. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan jasad Harun. Setelah tidak ada tanda-tanda pembunuhan, baru mereka yakin. Ya, kalau memang Harun dibunuh kan harus ada tanda-tandanya. Kalau memang dipukul atau dipanah atau dipedang kan nampak ada lukanya. Tidak ada luka apapun. Artinya baru kemudian mereka yakin bahwa Musa tidak membunuh Harun. Sampai tingkat pengen bukti loh begitu. Enggak percaya dengan nabinya. Makanya kemudian mereka dikatakan bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Mereka kufur dengan ayat-ayat Allah, bahkan yaqtulunan nabiyyin, mereka membunuh para nabi. Membunuh para nabi. Bahkan satu ketika itu ada satu desa diutus padanya 70 nabi, dibantai semua dalam satu hari. Bahkan kalau kita lihat dalam surah Yasin ada cerita namanya Habibun Najjar. Dalam surah Yasin itu ada cerita namanya Habibun Najjar atau Alu Yasin. Maka disebut surahnya surah Yasin gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Yasin itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada sebuah daerah dua rasul. Ada yang mengatakan daerah itu disebut Antioquia, tetapi pendapat yang kuat wallahu alam. Karena Antioquia itu salah satu tempat yang di situ sudah tersebar Nasrani. Ada yang mengatakan dua rasul itu utusan Nabi Isa, tapi pendapat yang kuat tidak. Dia nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa Nabi ini berdakwah kepada desa tersebut. Tetapi semua kufur. Akhirnya apa? Fa'azzazna bisalisin. Allah kuatkan lagi, utus lagi satu Nabi. Jadi 3 coba kan. Nikmat mana lagi? Satu daerah 3 Nabi diutus. Kan luar biasa. Bukan ustaz yang diutus, 3 Nabi yang diutus. Tetapi mereka tetap mengingkarinya. Maka datanglah seorang yang disebut dengan Habibun Najjar namanya. Habibun Najjar atau disebut Alu Yasin. Datang memperingatkan desa itu agar mereka mengikuti ucapan 3 nabi itu. Malah kemudian Habibun Najjar ini dirajam sampai mati. Maka sebelum dia meninggal, dia ditampakkan dia masuk surga. Kemudian dia pun berangan-angan kalau kaumnya tahu dia masuk surga, tentu mereka tidak akan melakukan itu kepada aku. Lihat, dalam satu tempat saja para nabi diusir oleh mereka. Bahkan nabi yang masyhur, Nabi
Yahya dipenggal lehernya, dijadikan mahar wanita pelacur. Nabi Zakaria digergaji dalam pohon, akhirnya mati. Nabi Isa dikepung sampai diangkat oleh Allah ke langit. Jadi memang jarimah ya, kriminal Bani Israel kepada para nabi luar biasa. Makanya ketika Nabi SAW berusia 12 tahun, dibawa oleh Abu Talib, kemudian berjumpa dengan Buhairah Rahib. Apa kata Buhairah Rahib? Jangan kau bawa anak ini ke Syam. Kenapa? Karena orang Syam itu dipenuhi orang-orang Yahudi. Sementara Buhairah ini tokoh Nasrani, tahu watak-watak orang Yahudi. Makanya jangan kau bawa ke Syam katanya. Kalau tahu orang Syam ini, orang-orang Yahudi Syam bahwa anak ini ada ciri kenabian, habislah dia, pasti dibunuh. Sebaiknya kau balik lagi ke Mekah. Lihat kekhawatiran seorang rahib namanya Buhairah Rahib kepada Rasul. Karena ketika itu usia 12 tahun. Abu Talib tidak berani lah yang ngomong orang besar Buhairah. Akhirnya Abu Talib pun mengembalikan Rasul ke Mekah dan tidak jadi diajak berniaga. Seperti watak-watak orang Yahudi, yaqtulunal nabiyina bighairil haq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Baik, kemudian Allah mengatakan, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Di sini Allah mengatakan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman dalam ayat ini? Ada yang mengatakan yang beriman dalam ayat ini adalah kaum Ibrahim. Kaum Ibrahim. Ada yang mengatakan amanu di sini artinya orang-orang munafik yang mengatakan kami beriman secara lisannya tapi hatinya menyembunyikan kekufuran. Ada juga yang mengatakan amanu ya umum. Setiap kaum itu pasti ada orang yang beriman, ada orang yang kufur. Walaupun banyak mufassirin mentafsirkan amanu di sini artinya kaum Ibrahim alaihi salatu wassalam yang beriman kepada Ibrahim. Kemudian walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Kalimat Yahudi itu berasal dari nenek moyang mereka, salah satu putra Yakub namanya Yahuda. Maka keturunannya nisbatnya kepada kakek buyut mereka namanya Yahuda, jadi Yahudi. Kenapa kemudian lebih terkenal dibandingkan turunan Yakub yang lainnya? Turunan Yakub yang lainnya kan banyak, ada Ruben gitu ya, ada Samuel, ada Yasakir, macam-macam namanya. Tapi turunannya tidak dikenal. Justru yang dikenal orang-orang Yahudi gitu ya. Karena Yahuda itu turunannya semua jadi raja. Sama dengan Lawa, itu turunannya semua jadi nabi. Sehingga mereka merasa bangga karena mereka yang menguasai Bani Israel. Raja-raja Bani Israel itu turunan Yahuda. Makanya yang dikenal Yahudi. Dan akhirnya kemudian Yahudi ini menjadi sebuah nama agama. Namanya agama Yahudi, diutus kepada mereka Musa dan diturunkan kepada mereka Taurat. Kemudian wan Nasara, dan orang-orang Nasrani. Nasrani diambil dari kata-kata Al-Ansar. Kenapa mereka disebut Nasrani? Linusratihim li Isa, karena mereka selalu menolong Isa, makanya disebut Nasara. Ada juga yang mengatakan tidak, karena pergerakan agama Nasrani itu dari sebuah tempat namanya Nasir, sehingga agamanya disebut Nasara karena tumbuh di sebuah tempat namanya Nasir. Jadi ada yang mengatakan diambil dari Al-Ansar, sebagaimana di Quran ketika para pengikut Isa mengatakan nahnu ansarullah, ya, kami adalah para penolong Allah, sejak itu mereka disebut Nasara. Ada juga yang mengatakan karena terlahir dari sebuah tempat namanya Nasir, makanya disebut Nasara. Dan diutus kepada mereka Isa dan diturunkan kepada mereka Injil. Ya, jadi Yahudi diturunkan Taurat dan Nasara diturunkan kepada mereka Injil. Tetapi perbedaan, kalau Taurat kan cuma satu buku. Kalau Taurat itu cuma satu buku, ya Taurat gitu saja ya. Kalau Injil kan macam-macam gitu ya. Karena Injil ini ditulis oleh 4 muridnya Nabi Isa bin Maryam. Jadi ketika Isa diturunkan Taurat, kan belum ada bukunya. Injil
Isa kan mengajarkan lewat hafalannya. Ya, lewat wahyu yang diwahyukan kepada Isa kemudian disampaikan kepada murid-muridnya. Sehingga murid-muridnya ini kan tersebar kemana-mana. Akhirnya masing-masing murid mengarang Injil. Makanya ada Injil Markus, ada Injil Matta, ada Injil Yohanna gitu ya. Jadi macam-macam Injil itu yang disepakatikan 4. Itu ditulis oleh murid-muridnya Isa. Ya, murid-muridnya Isa. Kemudian berkembang kan setelah yang dari 4 ini berkembang menjadi 40 lebih Injil. Itu kan setelah 200-300 tahun meninggalnya Isa bin Maryam baru terjadi banyak penyimpangan dalam Injil itu. Intinya bahwa kalau Taurat ya Taurat saja, tidak ada versinya ya. Nah, kalau Injil banyak macam-macam Injil itu. Tetapi terjadi penyimpangan setelah jauh-jauh hari. Ada yang mengatakan 200 tahun, mengatakan 300 tahun baru banyak penyimpangan. Adapun wasabiin, as-sabi itu kalau ilmu nahwu diambil dari kata as-sabi sama dengan al-qadi, namanya ismul mangkus. Dan diambil dari as-sabi itu artinya kharaj, keluar. Karena kaum sabiin ini dia suka masuk keluar agama. Jadi pertama agama ini keluar, cari lagi agama lain keluar. Mana yang cocok oleh mereka itu disebut sabi namanya. Orang yang keluar masuk agama. Intinya nggak punya agama karena keluar masuk agama masalahnya as-sabi ini kan. Tetapi ada juga yang mengatakan as-sabi di sini dia cabang atau bagian daripada ahlul kitab. Kalau tidak Yahudi ya Nasrani gitu ya. Karena ini pendapat Abu Hanifah rahimahullah taala bahwa sabiin itu bagian daripada ahlul kitab. Ada juga yang mengatakan as-sabiin itu artinya pengikut Nabi Yahya. Pengikut Nabi Yahya. Itu disebut as-sabiin. Wallahu a'lam. Tetapi yang jelas bahwa di sini Allah hendak membuat tartibuz zamani, tartib secara waktu. Kan disebut innalladzina amanu, ini mengisyaratkan ke zaman Ibrahim gitu ya. Ini waktu yang pertama. Kemudian setelah itu walladzina hadu kepada zaman Nabi Musa. Kemudian wan nasara ke zaman Nabi Isa. Apakah sabiin ini dia tumbuh setelah Isa ataukah sebelum Isa? Ada yang mengatakan sabiin itu lebih dulu dibandingkan Nasara karena dia pengikutnya Nabi Yahya gitu ya. Ada yang mengatakan tumbuh setelah Isa bin Maryam. Wallahu a'lam. Tapi jelas bahwa sebagian ulama tafsir mengatakan ini namanya tartib zamani, disesuaikan dengan zaman. Tetapi apakah kalimat ini, kalimat surah Al-Baqarah 62 ini dimaksudkan setelah kedatangan Islam ataukah dimaksudkan sebelum kedatangan Islam? Sebab di sini Allah mengatakan man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan amal kebaikan, mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Apakah ayat ini berlaku setelah datangnya Rasulullah ataukah sebelum datangnya Rasulullah? Ya. Sebab begini, kalau seandainya ayat ini berlaku setelah datangnya Rasulullah, maka apa gunanya kalimat inna dina indallahil Islam? Sesungguhnya agama yang paling diridhoi itu adalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, selain tidak diterima, rugi dia. Ya kan? Kenapa? Karena di sini Allah tetapkan orang yang beriman dari kalangan yang beriman kepada agama Ibrahim ataupun Yahudi atau Nasrani, yang penting mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, beramal saleh, mereka dapat pahala. Berarti Islam bukan satu-satunya agama yang benar kan begitu kalau diartikan seperti itu. Karena agama-agama luar selama mereka beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian beramal saleh tetap dapat pahala. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa ada yang mengatakan ayat ini dimansukh. Ayat ini dihapus dengan waman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima. Falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat termasuk orang rugi. Artinya ayat ini menghapus ayat ini. Kenapa? Siapapun yang beriman kepada Ibrahim di zaman sekarang ataupun Yahudi atau Nasrani atau Sabiin, kalau mereka tidak beriman kepada agama yang dibawa Rasul, maka mereka tidak diterima agamanya. Ada yang mengatakan seperti itu, bahwa ayat ini dimaksud dengan ayat kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Al-Quran itu menghukumi Taurat dan Injil. Kedatangan Rasul menghapus semua agama.
Tetapi kalau yang dimaksud ayat ini maksudnya bercerita tentang sebelum kedatangan Nabi bisa saja. Artinya orang-orang di zaman Nabi Ibrahim beriman kepada Ibrahim, maka mereka orang yang paling afdal di zamannya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir beramal saleh, maka mereka akan dapat pahala besar di zaman Nabi Ibrahim yang beriman kepada Ibrahim. Begitu juga di zaman orang-orang Yahudi kepada Musa. Kalau di zaman itu mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beramal saleh, maka dapat pahala besar bagi mereka di zaman itu. Begitu juga orang-orang Nasrani, begitu juga orang-orang Sabi'in. Maksudnya dibawa kepada zaman, kepada waktu. Sebab kalau ayat ini berlaku hari ini, maka akan banyak bertentangan dengan kaedah-kaedah gitu ya. Masa Nabi SAW yang mengatakan siapa yang mendengar seorang Yahudi ataupun Nasrani pun tentang kedatanganku kemudian tidak beriman, maka dia termasuk penduduk neraka, kata Rasulullah kan gitu. Man yasma'u bi Yahudiyun au Nasraniyun summa lam yu'minu bi fakanu min ashabin nar, kata Rasul. Siapapun Yahudinya, Nasraninya mendengar kedatanganku kok tidak beriman, maka mereka masuk neraka, kata Rasul. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Atau umpamanya hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku. Atau hadis yang lainnya ketika Rasul mengatakan laukana Musa hayyan, kalau seandainya Musa hidup. Dalam riwayat Isa hayyan, Isa hidup. Summa taba'tumu wa taraktumun, kemudian kalian mengikuti dia dan meninggalkan aku, kata Rasul, la dhalaltum, kalian sesat. Berarti kalau ayat ini dibawa ke zaman sekarang banyak bertuburukan dengan ayat dan hadis Nabi. Berarti ayat ini dibawa kepada sebelum kedatangan Rasul, ya, sebelum kedatangan Nabi, dan mengikuti zamannya gitu ya. Karena kalau memang ayat ini dimaksudkan di zaman Rasul, berarti ayat ini dihapus dengan ayat inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhoi adalah agama Islam. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian Allah mengatakan wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atas kepalamu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kalian bertakwa. Di sini Allah mengatakan wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kepada kalian. Sudah banyak kali Allah buat janji dengan Bani Israel, dan banyak pula mereka itu mengingkari janji. Dan orang-orang Yahudi terkenal suka mengingkari janji. Kullama ahadu ahdan nabadha fariqum minhum. Setiap kali diikat janji kepada mereka, mereka sendiri yang membenarkan janji itu. Itulah adat istiadat orang-orang Yahudi, kebiasaan orang Yahudi. Nabi SAW sudah membuat perjanjian, bayangkan, dalam sebuah piagam yang disebut piagam Madinah itu, untuk tidak saling menyerang, untuk tidak saling berperang, dan untuk saling melindungi, macam-macam lah dalam perjanjian itu. Sehingga Rasul berhasil membuat perdamaian dan kedamaian di kota Madinah. Tetapi apa yang terjadi? Mereka berkhianat dalam perang Ahzab. Mereka justru menolong orang-orang musyrik yang mengepung Nabi itu. Sampai di permulaan perang hampir terjadi kekalahan. Terjadi kekalahan tuh. Bagaimana coba Rasul dikepung dalam perang Ahzab itu? Tapi karena siasat Rasul yang cerdas, akhirnya mencerai-beraikan kabilah-kabilah itu. Kemudian Allah kirim tentara malaikat sehingga dikirim angin yang sangat kuat. Angin ini hanya bertugas menumbangkan tenda-tenda, mengusir kuda-kuda, menerbangkan priuk-priuk. Ya, akhirnya mereka tidak ada lagi tempat istirahat. Sudah nggak ada kuda untuk perang, priuk-priuknya hilang terbang semua, tenda-tendanya sudah tidak ada. Kalau mereka harus berdiam diri di situ, tidak ada perbekalan, bisa mati mereka kelaparan kan. Akhirnya dengan sendiri mereka pada pulang ke kabilahnya masing-masing. Dan yang tersisa diserang oleh Rasul dan mengalami kemenangan. Itu dalam perang Ahzab. Makanya karena Rasul ketika perang Ahzab menang, kemudian Rasul hendak meletakkan pedangnya, Jibril datang dalam bentuk Dihyatul Kalbi dan mengatakan, "Hai Muhammad, malaikat lo belum meletakkan pedang, kau pula meletakkan pedang. Ambil lagi pedangnya." Kata Rasul, "Harus mana lagi yang kami perangi?"
kata Jibril, Allah memerintahkan berangkat ke orang-orang Yahudi Bani Quraidah karena mereka berkhianat. Mereka bersekongkol dengan orang-orang musyrik. Serang mereka. Langsung Nabi SAW mengambil pedangnya, dikumpulkan para sahabat dan mengatakan, idhabu ila Bani Quraidah fala tusalliyana ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Serbu Bani Quraidah. Jangan sholat asar di jalan kecuali sampai di Bani Quraidah. Walaupun kenyataannya ada yang sholat asar di jalan, ada juga yang sholat asar di Bani Quraidah, dan Rasul membenarkan dua-duanya. Artinya bahwa di sini bagaimana orang-orang Yahudi berkhianat, akhirnya diusir dari kota Madinah. Nabi saja perang bersama orang Yahudi itu 4 kali. Pertama perang Bani Quraidah, kemudian yang kedua perang Bani Quraidah, kemudian perang Bani Nadir, sampai terakhir perang Khaybar. Itu yang terakhir itu. Ya, karena pengkhianatan orang-orang Yahudi. Kalaulah mereka tidak berkhianat, mereka akan damai hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Karena kalau seandainya kaum muslimin mayoritas, orang kafir minoritas, aman mereka dilindungi. Coba sebaliknya, orang Islam minoritas, orang kafir mayoritas, nggak akan tenang hidup kita. Walaupun kita mungkin tidak terancam jiwanya, tetapi Islam akan terancam. Susah kita mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini Allah mengatakan, wa id akhadna mitsaqakum. Orang-orang Bani Israel berjanji, mereka siap mendapatkan aturan apapun dari Musa. Karena ketika di padang Arditih itu kan belum ada aturan masalahnya. Sebuah negara kalau nggak ada aturan kan pasti morat-marit, porak-poranda, nggak jelas gitu ya. Makanya mereka meminta kepada Musa, buatlah aturan untuk kami. Maka Musa pun berdoa kepada Allah, maka Allah janjikan untuk dibuatkan aturan. Kata Allah, berangkatlah kau ke bukit Tur, ke bukit Saina, nanti aku akan berikan Taurat kepadamu. Itu sebagai undang-undang Bani Israel. Berangkat Nabi Musa selama 40 malam. Rupanya 40 malam itu namanya Bani Israel memang terkenal degil kan. Yang ditinggal bermasalah, yang ikut juga bermasalah, coba kan. Dua-duanya bermasalah. Ya. Yang ditinggal menyembah patung anak sapi yang dibuat Samiri. 70.000 sesat murtad. Yang ikut pula bermasalah. Ketika sampai di Bukit Tur, mereka mengatakan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Musa, kami tidak akan beriman dengan kenabianmu sampai kami melihat Tuhanmu dengan mata kami, gitu ya. Kan bermasalah dua-duanya gitu ya. Orang jahilnya bermasalah nyembah patung, orang cerdasnya bermasalah kufur, minta Tuhan diperlihatkan. Dua-duanya diazab. Ya kan? Pertama orang-orang yang ikut dengan Nabi Musa, fa aqadat kumus sa'iqatu antum tangdurun. Datang halilintar, membunuh mereka semua, jumlah mereka 12, mati semuanya. Tetapi karena karunia Allah dan rahmatnya, apa yang terjadi? Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Kemudian kami hidupkan kembali setelah kematian kalian. Baru mereka sadar bahwa permintaan seperti itu tidak boleh. Jangankan mereka, Musa saja minta ditampakkan kepada Rabbnya dengan mengatakan, arini ya Rabb, tampakkan dirimu wahai Rabb. Allah Subhanahu wa taala tidak menolak permintaan Musa, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengukur kekuatan Musa, sanggup enggak melihat dia. Kata Allah, walakin dur ilal jabal. Kau lihat gunung batu Saina itu wahai Musa. Fa in istaqarra makana fasawfa tarani. Aku akan menampakkan diriku di gunung itu. Kalau gunung itu tidak hancur, kau bisa melihatku, katanya. Falamma tajalla rabbuha lil jabali ja'alahu zakka. Tiba-tiba ketika Allah menampakkan kepada gunung, gunung itu hancur berkeping-keping. Sehingga suaranya memingsankan Nabi Musa. Fasara Musa sa'iqa, Musa pun pingsan. Ketika dia bangun, dia mengatakan, tubtu ilaika, aku taubat ya Rabb, aku enggak jadilah minta melihat dirimu. Kalau enggak, hancur Musa seperti hancurnya bukit. Artinya di sini bahwa Musa sendiri tidak sanggup. Jangan meminta sesuatu yang mustahil gitu ya. Tetapi Bani Israel degil, makanya mereka disambar petir, mati semua. Tetapi memang Allah karim, tetap aja dibangkitkan lagi, akhirnya hidup lagi. Ini yang cerdas-cerdasnya nih. Yang cerdas-cerdasnya saja kurang ajar gitu ya. Gimana yang jahil-jahil yang ditinggal, akhirnya datang Samiri, buat anak sapi dari emas, dimasukkan bekas pijakan kuda Jibril, hiduplah sapi itu. Tiba-tiba 70.000 kata Ibnu Katsir murtad menyembah patung anak sapi. Makanya Allah mengatakan, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur. Kami angkat di atas kepala kalian bukit Tur. Maksudnya gimana? Ketika Musa pulang nih, sudah tahu Bani Israel murtad nih, kan Allah yang ngasih tahu, bergegas dia balik. Rupanya betul Bani Israel murtad 70.000 orang. Akhirnya Musa mengatakan, yang kalian minta sudah ada Taurat, undang-undang yang harus saya terapkan kepada kalian. Belum lagi Taurat sampai kepada kalian, kalian sudah murtad, katanya. Ya.
Maka Musa membacakan Taurat, undang-undang hukuman orang murtad. Rupanya apa? Cara tobatnya suruh membunuh diri-diri mereka. Awalnya mereka mengatakan sami'na, tetapi ujungnya mereka mengatakan wa asaina. Nah, kami dengar, ujung-ujungnya kami maksiat, tidak mau. Masa tobatnya harus bunuh-bunuhan, yang benar aja kan itu ya. Maka Musa alaihi salatu wassalam marah. Allah kemudian meminta kepada Allah untuk diangkat bukit Tur. Ada yang mengatakan Tur di situ nama gunung. Gunung itu namanya Tur. Ada yang mengatakan bahwa gunung-gunung itu disebut Tur juga. Gunung manapun disebut Tur gitu ya. Jadi gunung-gunung terdekat mungkin diangkat oleh Allah di kepala mereka. Ketika diangkat gunung saja, kata ulama tafsir, semua Bani Israel sujud. Semua sujud. Tobat mereka. Tapi sujud mereka tidak lengkap. Sujud sambil nengok ke gunung. Jadi sujud begitu sujud. Ya. Makanya orang Yahudi sujudnya nggak akan lengkap dia. Lihat orang Yahudi kalau ibadah sujudnya begitu, nggak mereng. Ya, karena ngikuti bapak moyang mereka masalahnya. Kalau kita kan lengkap sujudnya, dahinya sampai di sini. Mereka nggak gini-gini dengan ke atas gitu ya. Jadi ketika gunung diangkat saja ketakutan itu, langsung sujud sambil melirik ke langit sujudnya. Maka Musa mengatakan khudhu ma atainakum biquwah. Ambil aturan Taurat ini dengan sungguh-sungguh. Kalau kalian ingin tobat, tobat sungguh-sungguh. Ya, la'al wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan kalian ingat apa yang ada dalam isi Taurat ini agar kalian bertakwa. Kalau kalian mau tobat ya tobat sungguh-sungguh lah, jangan main-main gitu. Apa tobat sungguh-sungguhnya? Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur. Bunuh diri-diri kalian. Itu lebih baik. Kenapa? Mati di atas bunuh-bunuhan sebagai tobat jauh lebih baik, karena mati di atas tobat daripada mati ditimpa bukit Tur di atas kesyirikan. Milih mana? Kalian mati di atas kekufuran atau mati di atas keimanan? Kalian bunuh-bunuhan, berarti kalian tobat, kalian mati di atas keimanan. Tapi kalau tidak mau, kami benturkan bukit itu di atas kepala kalian, mati juga kalian di atas kesyirikan. Akhirnya kemudian mereka memilih mati di atas keimanan. Akhirnya terjadilah bunuh-bunuhan satu dengan mereka. Makanya Allah mengatakan, khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Tapi apa yang terjadi? Summa tawallaitum min ba'di dzalik falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kemudian setelah itu kalian berpaling lagi, coba kan. Bani Israil juga. Tahu kawan-kawannya sudah bunuh-bunuhan tuh. Artinya itulah balasan yang Allah perintahkan sebagai tobat mereka. Kemudian setelah itu kamu berpaling lagi. Maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang-orang yang rugi. Artinya rahmat dan karunia Allah kepada Bani Israel terlampau banyak. Terlampau banyak. Bayangkan mereka sudah murtad. Kemudian mereka hendak mengancam membunuh Harun. Ketika mereka menyembah anak sapi itu kan, Harun berusaha mencegah mereka. Jangan. Tapi mereka malah membunuh Harun. Ketakutanlah Harun. Makanya dibiarkan mereka murtad. Makanya Musa datang, yang pertama disalahkan Harun gitu ya. Ya dijambak rambutnya, ditarik janggutnya, dan disalahkan. Sampai Harun mengatakan, wahai anak ibuku, janganlah kau tarik janggutku, janganlah kau jambak rambutku. Aku ini orangnya lemah, mereka sudah hendak membunuhku gitu. Aku takut kau menyangka diriku itu memecah belah Bani Israel, katanya. Lepaskan wahai Musa, dilepaskan. Jadi tetap saja Allah itu rahim kepada mereka. Rahmat Allah diberikan kepada Bani Israel luar biasa. Ya. Jadi walaupun demikian mereka tetap diampuni dia. Walaupun dengan cara bunuh-bunuhan kan, itu rahmat dari Allah. Sudah menentang nabinya, menyembah patung anak Samiri, masih juga tobat, diampuni Allah. Makanya Allah mengatakan, falaula fadlun, ya, kalau bukan karena karunia Allah, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, dan kasih sayang Allah, lakuntum minal khasirin. Kalian mungkin sudah termasuk orang-orang yang rugi. Artinya diadab sebelum tobat. Bisa saja kan diazab sebelum tobat, tapi mereka masih diberikan kesempatan tobat loh oleh Nabi Musa. Sama dengan orang-orang yang meminta kepada Allah untuk ditampakkan Tuhan, akhirnya disambar petir, dihidupkan lagi, diberikan masa tobat. Bisa saja Allah biarkan mereka mati. Kalau mereka tidak dihidupkan ke dunia, mereka mati di atas kekufuran. Kenapa? Karena mereka meminta sesuatu kufur. Minta agar Allah diperlihatkan, itu kan kekufuran.
Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan karunia dan rahmatnya menghidupkan lagi mereka. Coba bayangkan. Dan itu menunjukkan bahwa rahmat Allah itu luas. Rahmat itu Allah luas. Sebesar apapun dosa Bani Israel tetap diberikan kesempatan. Dulu di zaman Bani Israel, Nabi SAW mengatakan, ada rajulun asrafa ala nafsihi. Seorang laki-laki yang hidupnya dipenuhi dengan dosa terus. Sampai Rasul mengistilahkan falam ya'mal khairan qat. Laki-laki ini tidak pernah mengamalkan satu kebaikan pun. Bayangkan. Dari mana kita tahu bahwa orang ini tidak pernah mengamalkan satu kebaikan pun? Rasul yang ngomong seperti itu. Artinya betul-betul tidak pernah berbuat baik. Dan hari-harinya berbuat dosa terus. Masalahnya sebelum dia mati, ketakutan dia. Sehingga saking takutnya menghadap Allah karena dia tahu kalau dia mati dengan maksiat yang ia lakukan pasti Allah akan mengadab dia yang belum pernah Allah adab siapapun di alam semesta. Makanya dia mengatakan kepada anak-anaknya, sini kalian. Kemudian dia mengatakan wa immitu fa ahrikuni. Kalau aku mati bakar aku katanya. Nanti debunya kalian taruh di laut-laut yang berbeda. La in qadirallahu, kalau Allah mampu membangkitkan aku, la yu'adzibani adzaban la yu'adzibuhu ahadun minal alamin. Pasti Allah akan mengadab diriku dengan adab yang tidak pernah dirasakan siapapun di alam semesta ini. Takutnya sampai seperti itu. Akhirnya dia tidak tahu bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka Allah bangkitkan dia, betul-betul Allah bangkitkan. Abunya dari mana-mana laut terbang jadi satu, kemudian jadilah dia. Dihadapkan dia di hadapan Allah. Allah mengatakan, ma hamalaka ala ma fa'alta ya fulan. Apa yang membawa kamu melakukan seperti itu wahai fulan? Maka dia mengatakan, khasyatuka ya Rabb, karena takutku kepadamu. Ketika melihat keikhlasan dia karena takutnya kepada Allah, maka Allah mengatakan kepada para malaikatnya, ashidu ya malaikati anni qad ghafartu lahu. Saksikan wahai malaikatku, aku sudah ampuni dosa orang ini. Lihat, orang ini tidak pernah beramal satu amalan pun sama sekali, tapi karena al-khaufu minallah, takutnya kepada Allah luar biasa, Allah katakan ghafartu lahu, ampuni dia. Menunjukkan apa? Rahmat Allah lebih luas dibandingkan kemurkaannya, gitu maksudnya. Ya, kalau orang datang kepada Allah dengan membawa keikhlasan, pasti Allah akan ampuni. Tukang sihir Fir'aun, hidupnya sihir itu kan kesyirikan. Tidak pernah mengamalkan amalan kebaikan sama sekali tukang sihir Fir'aun itu. Ketika duel bersama Nabi Musa, kalah. Akhirnya mereka pun bertobat dan sujud. Maka Fir'aun mengatakan, amantum qabla an adana lakum. Kalian beriman sebelum aku izinkan? Iman saja harus izin Fir'aun kan itu ya. Lucu nih. Akhirnya sujud, tetap aja mereka nggak mau. Diterima sujudnya. 1 kali seumur hidup dia sujud. Cuma 1 kali, ketika itu saja dia sujud kepada Allah. Sebelumnya mereka belepotan dengan sihir dan syirik. Tapi ketika mereka beriman dengan agama Musa, sujud 1 kali, habis itu dibantai oleh Fir'aun dan pasukannya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, lihat tukang-tukang sihir Fir'aun itu. Di pagi hari saharatun fajarah, di sore hari syuhadaun bararah katanya. Di pagi hari mereka tukang sihir yang jahat, di sore hari sudah mati syahid dan baik katanya gitu. Kok bisa begitu? Rahmat Allah. Falaula fadlullahi wa rahmatuhu lakuntu minal khasirin. Jadi rahmat Allah itu sangat luas sekali. Jadi tidak perlu la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa. Ya, karena bagaimanapun Allah itu yaghfiru dzunuba jami'a. Mengampuni semua dosa. Dosa sebesar apapun, kalau datang kepada Allah membawa keikhlasan itu pasti diampuni. Seorang wanita pelacur di zaman Bani Israel. Taulah pelacur, dosa besar, mengundang azab. Tiba-tiba ada anjing haus, masuk ke sumur, dia dengan relanya meregang nyawa, dengan sepatunya susah payah dia masuk sumur di padang pasir itu. Bukan ada tangga, ada tali gitu ya. Dia bisa mati gara-gara ngambil air itu. Tapi karena keikhlasannya memberi minum anjing, Allah masukkan ke dalam surga. Bukan masalah pelacur atau anjingnya, keikhlasannya. Nah, jangan pula akhirnya saya nggak apa-apa, saya nggak tobat dari pelacur, bagus saya melihara anjing tiap hari kasih minum gitu. Bukan begitu, bukan itu syahidnya. Ya, bukan itu. Ini kan juga syariat zaman dulu Bani Israel juga. Apakah berlaku pada syariat Rasul? Tidak. Ibrahnya itu bagaimana keikhlasan yang dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla memberi minum anjing, itu maksudnya. Ya, jadi rahmat Allah itu jauh lebih luas. Sampai seorang ulama
Kalau tidak salah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Kalau seandainya Allah berikan pilihan kepadaku pada hari kiamat antara dua, orang tuaku dan Allah Subhanahu wa taala yang menghisab diriku, maka pasti aku memilih Allah yang menghisabku dibandingkan kedua orang tuaku. Karena aku tahu Allah jauh lebih kasih sayang dibandingkan diriku, dibandingkan kedua orang tuaku. Sampai seperti itu. Ya, padahal kita tahu bahwa siapa orang tua yang mau anaknya masuk neraka? Tetapi Allah jauh lebih sayang dengan kita dibandingkan orang tua kita, gitu maksudnya. Sampai dia milih, aku lebih milih Allah yang menghisab diriku dibandingkan kedua orang tuaku. Ya, karena rahmat Allah Azza wa Jal sangat luas. Itulah yang dimaksud, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin.